Sobat 7, kembali lagi di Sabtu sore jam 3 tentunya di Community Corner. Nah, kali ini Community Corner agak sedikit berbeda ya, karena biasanya Community Corner ditemani oleh Kegi, tapi hari ini aku spesial menemani Sobat 7 di Community Corner kali ini. Nah, gimana nih Sobat 7 kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Apalagi pandemi masih belum berakhir, jadi jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Sobat 7 berada. Oh ya Sobat 7, aku mau perkenalkan diri dulu. Nama aku Gracia, jadi aku hari ini yang akan menemani Sobat 7 di Community Corner. Nah, buat yang baru pertama kali join di Community Corner, aku mau jelasin dulu. Community Corner itu adalah sebuah acara kolaborasi antara Trans 7 Club dengan komunitas-komunitas umum di luar sana. Untuk apa sih Community Corner hadir? Kita akan memberikan informasi-informasi menarik tentunya, seperti kegiatan komunitas, kemudian tips-tips yang akan diberikan secara langsung oleh komunitas, dan syarat-syarat apabila Sobat 7 ingin menjadi anggota dari salah satu komunitas yang akan kita undang. Nah, Sobat 7, kira-kira hari ini komunitas apa sih yang akan kita undang? Kita akan kedatangan komunitas yang berhubungan dengan suara-suara nih. Kira-kira Sobat 7 ada yang udah bisa tebak belum nih? Nah, dari komunitas ini anggotanya itu berprofesi sebagai voice over, kemudian ada dubber, dan juga announcer. Nah, menariknya juga dari komunitas ini ada beberapa anggotanya yang pernah menjadi dubber untuk animasi yang sering Sobat 7 tonton, termasuk juga aku nih. Nah, kira-kira Sobat 7 ada yang udah bisa tebak belum ya? Mungkin kemarin udah sempat lihat-lihat poster yang udah Trans 7 Club kasih. Yang udah bisa tebak? Yaudah, yuk kita langsung aja panggil Presiden dan Humas dari KVDAI, Mas Arief dan Mbak. Halo. Oke, Sobat 7 yang udah join hari ini, boleh dong perkenalkan Sobat 7 yang udah join hari ini, dari mana dan siapa, nanti tulis di kolom komentar. Oke, halo, ini udah ada Mbak Afni ya. Halo Mbak Gracia. Mbak Afni, gimana nih kabarnya Mbak Afni? Alhamdulillah baik banget. Gila ya, semangat terus ya Mbak. Hari ini lagi di mana nih Mbak? Lagi di rumah aja, PPKM ya, nggak boleh kemana-mana. Lagi di rumah aja, benar. Oke, Mbak Afni, disapa Sobat 7 dan boleh langsung perkenalkan diri juga nih Mbak Afni. Halo Sobat 7, selamat sore. Perkenalkan saya Nur Afni, Humas dari KVDAI, Komunitas Voice Over Dubber Announcer Indonesia. Sore ini kita bakal sharing nih sama teman-teman Sobat 7 nih, ya Kak Gracia ya. Betul. Ini kita masih menunggu ya Mbak untuk kehadirannya dari Mas Arief ya. Mas Arief udah gabung tuh. Boleh langsung diundang kayaknya. Oke. Ya. Boleh. Mas Arief. Halo Mas Arief. Oke Mbak Afni. Iya, gimana Mbak? Aku mau nanya nih Mbak Afni nih, kan ada di komunitas ini ya, di komunitas KVDAI. Profesinya sebagai apa sih Mbak kalau boleh tahu? Kalau saya sendiri sebagai voice over talent Mbak, gitu. Tapi juga mempelajari, tapi juga belajar dan senang juga di dunia dubbing dan announcer juga. Oh gitu, oke. Tapi pernah nggak Mbak kan sebagai voice over ya, tapi pernah nggak, maksudnya bekerja juga nih sambil icip-icip sebagai dubber sama announcer? Pernah banget. Meskipun belum secara profesional ya, gitu, mengisi dubber buat
di ini program project-project yang ada di komunitas gitu. Di Cafe DAI juga kita juga kebetulan punya radio nih Mbak. Jadi member di Cafe DAI juga berkesempatan untuk langsung jadi announcer di radio komunitas kita, radio online. Ini udah ada Pak Presiden Cafe DAI nih, Mas Arif. Oke, ini bisa Halo. gabung nih, Arif ya. Halo Mas Arif. Halo Mbak Grecia, Halo. gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Gimana Mas kabarnya? Ya, baru selesai menjalani isolasi mandiri. Wow. Berapa lama Ya, Mas isolasinya nih? kenapa? Berapa lama nih isolasinya kemarin? Saya agak lama karena kebetulan saya ada komorbid, jadi sampai hari ini pun sebenarnya masih pemulihan, jadi belum benar-benar sehat. Cuma beberapa hari yang lalu di DM Instagram saya juga dikasih tahu sama Afni, kita diundang sama Trans7 Club buat live di Instagram gitu kan. Karena kebetulan saya juga adalah penonton Trans7 dan anak saya juga hobi banget nonton Trans7, jadi ya udah, ayo saya sempetin buat ikutan gitu. Yuk kita live gitu, cerita. Wah, terima kasih banyak ya Mas Arif ya. Oke, Mas, karena kan tadi Mas menyebutkan ya, Mas Arif ini nonton Trans7 dan anaknya juga. Sukanya nonton apa sih, Mas? Kalau dari siang tuh biasanya dari mulai laptop si Unyil, si Bolang, apalagi tuh ya, jejak si Gundul, jejak kalau zaman dulu tuh kayak jejak petualang. Dari zaman Bariani Jangkaru ya, di jejak petualang sampai hari ini tuh saya senang banget nonton Trans7 karena acaranya nggak cuma menghibur tapi juga edukatif sih gitu. Buat acara anak-anak sekalipun gitu ya, acara anak-anak sekalipun ditonton sama yang dewasa tuh bisa dinikmati lah kontennya gitu. Wah, emang bener-bener ya, berarti Mas Arif nih penggemar agak bisa kita bilang penggemar setianya Trans7 ya, karena tadi program-program yang disebutkan sama Mas Arif nih emang benar-benar yang selalu ada menemani Sobat 7 nih, gitu ya. Terima kasih banyak nih Mas Arif nih. Mas Arif, boleh sapa Sobat 7 yang udah join hari ini dan sekalian juga perkenalkan dirinya Mas Arif. Oke. Mbak Grecia juga sebelumnya mohon maaf karena suaranya agak kecil nih, nggak kedengeran, tapi saya tadi menangkap maksudnya. Terima kasih untuk official Trans7 Club, terima kasih juga untuk Trans7 dan Transmedia yang sudah mengundang KPDAI, Komunitas Voiceover, Dubber, dan Announcer Indonesia buat sharing sore hari ini di Instagram. Terima kasih juga Afni, selamat bergabung juga untuk teman-teman KPDAI yang ada di seluruh Nusantara. Selamat bergabung juga untuk teman-teman Sobat 7. Ya, saya Arif Budiman, Presiden dari Komunitas Voiceover, Dubber, dan Announcer Indonesia yang sekarang ini membernya kurang lebih ada 7.100-an lah ya di Facebook. Dan itu nggak cuma di Indonesia aja, karena member kita juga ada dari luar negeri, yang dari Thailand baru balik ke Indonesia, ada juga di Jepang, kita juga punya member di Mesir, di Brunei Darussalam, di Timor Leste, dan juga di beberapa negara lainnya. Dan KPDAI hadir sebagai sebuah komunitas, memang kita lahirnya di Facebook. Dari Facebook, terus kemudian kita merambah ke Instagram, WhatsApp, Telegram. Kita juga punya website. Di website itu nggak cuman bisa baca tips atau informasi seputar voiceover aja, tapi juga bisa dengerin radio. Kalau tadi mungkin di awal Afni sudah ngejelasin tentang KPDAI juga punya radio online, bisa didengerin di kpdai.id, atau juga bisa di-download aplikasinya di Play Store di KPDAI 24/7 online radio atau KPDAI 247 online radio. Itu Mbak Grecia. Oke. Suara aku agak terdengar ya. Kalau sekarang nih suara aku udah terdengar belum nih Mas? Much better, tapi memang masih kecil banget suaranya. Oke. Jaringan ya Mas ya. Coba Mas ya. Oke. Boleh dong Mbak Afni kasih tahu nih. Tadi kan sudah agak dijelaskan ya, agak detail nih sama Mas Arif ya tentang KPDAI. Yeah. Boleh dijelaskan nggak Mbak, KPDAI ini terbentuknya kapan?
Jadi KVDA ini terbentuknya di 28 Juli 2018. Foundernya ini seorang dubber juga, voice over profesional juga, dan beliau ini punya niat baik untuk membuat satu wadah sebagai wadah komunikasi dan juga silaturahmi untuk para pegiat suara, pencinta suara maupun praktisi di dunia suara, baik itu di dunia voice over, dubber maupun announcer. Jadi lahirlah KVDAI ini di Facebook Group pada 28 Juli 2018, 3 tahun yang lalu. Kemarin kita birthday yang ketiga gitu ya untuk KVDAI. Nah itu barusan ulang tahun gitu deh Mbak Grace ya. Ya, untuk KVDAI ya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi memang KVDAI ini lahir karena dari orang-orang yang bergelut di bidang announcer dan CEO ya Mbak ya. Ya, betul. Nah, uniknya tuh lahirnya dari Facebook, Mbak. Karena ini saling berteman atau gimana nih, Mbak? Ya, awalnya kan Facebook kan semua orang punya ya, Mbak ya. Jadi sepertinya nggak ada orang di Indonesia yang nggak punya Facebook. Jadi Facebook jadi media pertama sebagai penghubung komunikasi untuk para pegiat suara, pencinta suara maupun praktisi. Bahkan di KVDAI teman-teman pemula juga di dunia suara, di dunia voice over, dubber, announcer itu banyak banget. Yang cuma sekedar coba-coba juga banyak banget, dan Facebook jadi media pertama yang menjembatani lah gitu komunikasi dan sebagai tempat untuk membentuk wadah komunitas ini. Dan setelah itu kita berpindah di berbagai media. Sekarang KVDAI ada gitu, ada di Instagram, ada di WhatsApp group juga, kita juga ada Telegram group juga. Jadi buat teman-teman yang sudah bergabung sebagai member KVDAI, nanti komunikasi lebih lanjut itu bisa melalui WhatsApp group dan juga Telegram gitu Mbak Gracia. Oke, berarti memang wadah untuk berkomunikasi dengan sama anggota nih memang agak banyak ya Mbak ya, dan bisa untuk mungkin yang belum menjadi anggota juga bisa bisa tahu KVDA ini juga banyak ya wadahnya gitu, bisa dari Instagram, Facebook, radio juga, website juga gitu ya Mbak ya. Betul banget Mbak Gracia. Oke, Mas Arif, aku mau nanya juga nih. Tadi kan yang sudah dijelaskan ya, ini kan KVDA ini kan latar belakang profesinya itu kan sama ya, di bidang suara, PO, dubber, announcer gitu ya. Nah, untuk anggotanya sendiri nih, Mas, apakah semuanya memang berprofesi seperti itu atau ada yang umum juga nih, Mas? Oke, nah menariknya di KVDAI, mungkin tadi melengkapi juga apa yang Afni jelaskan, kenapa kita lahirnya dari Facebook. 3 tahun yang lalu, udah ada TikTok belum ya? Oke. Udah ya? Sekarang kan, Mas. Oke, sebelum booming sekarang. Nah, kenapa Facebook? Jadi memang para pegiat suara ini ya, para voice over talent, dubber itu awalnya kita memang saling kenalnya, saling berjejaringnya di Facebook. Ya. Kemudian lahirlah KVDAI awalnya di Facebook. Tapi semakin kesini kita juga melihat perkembangan zaman. Banyak orang yang sekarang menggunakan TikTok dan juga Instagram sebagai medium untuk membuat sebuah konten gitu kan. Dan banyak juga semakin kesini, kalau dulu mungkin membernya KVDAI yang secara usia sudah senior dalam tanda kutip gitu ya. Nah, sekarang ini member KVDAI itu banyak yang usianya belasan, 20-an awal gitu ya. Yang memang mereka lebih melek sosmed yang baru gitu ya, kayak TikTok atau Instagram dan sebagainya. Maka kemudian kita mencoba buat mengakomodir teman-teman ini supaya tetap bisa aktif di KVDAI, dan juga KVDAI juga mengikuti apa yang menjadi tren saat ini gitu kan. Nah, kemudian kalau ditanya KVDAI itu membernya apakah memang para pegiat suara? Sayangnya enggak. Itu kenapa? Karena di KVDAI justru backgroundnya luar biasa random. Kita punya member yang dulu gabung di KVDAI pertama kali itu masih SMP kelas 3 kalau nggak salah. Ya, SMP kelas 3, sekarang baru masuk SMA.
Ada juga yang baru lulus SD, mau masuk ke SMP, itu didampingi sama orang tuanya buat gabung di KPDI. Akhirnya orang tuanya ikutan belajar bareng. Kita juga punya member yang tunanetra, ya, teman disabilitas kita juga punya. Ada beberapa member kita KPDI yang tunanetra di beberapa wilayah. Terus kemudian kita juga punya member KPDI yang guru, ada juga yang ibu rumah tangga, ada juga yang PNS, ada juga yang profesinya macam-macam gitu ya. Ada yang dosen, ada yang memang dia praktisi di bidang suara, baik itu memang sebagai seorang voice over profesional, dubber, atau juga announcer seperti saya gitu. Kalau saya sendiri backgroundnya justru memang dari radio baru ke voice over gitu. Nah, Afni ini juga termasuk salah satu member yang unik. Backgroundnya dia kuliah matematika. Wow, matematika. Jauh ya. Jauh banget ya. Gitu. Jadi ya majemuk gitu. Jadi memang ya profesi dari anggota atau member KVDA ini emang beragam ya. Jadi memang suara menyatukan KVDA ini ya. Betul banget, Ya. Mbak. Makanya kita punya slogan nih ya, Pak Pres ya. One voice, one family. Karena kita, ya, slogannya kita itu, jadi KVDA itu slogannya one voice, one family. Karena kita disatukan di satu aktivitas yang sama, di satu kecintaan yang sama, yaitu dunia suara. Sehingga kita bisa jadi satu keluarga gitu. Jadi one voice, one family. One voice, one family. Wow, keren. Nah, tadi ngomong-ngomong soal kegiatan nih, Mbak. Sobat 7 mau tahu nih, kegiatan yang sering KVDAI lakukan, even itu sebelum pandemi dan setelah pandemi, ini apa sih Mbak kegiatannya? KVDAI ini kan membernya banyak ya Mbak, tersebar di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bahkan di luar negeri. Jadi kegiatan kita memang yang rutin dilaksanakan sampai hari ini tuh memang dominannya by online gitu. Ada kopdar virtual setiap minggu, dan sekarang itu jadwalnya menjadi sebulan sekali ya, kopdar virtual. Ini menghadirkan narasumber, bintang tamu dari praktisi maupun dari profesional di bidang suara, baik itu voice over talent, dubber, announcer, ataupun bidang-bidang yang lain yang menjadi super system dari KVDAI. Kita undang untuk sharing di Kopdar Virtual. Ini acaranya setiap hari Minggu malam, live juga di YouTube channelnya KVDAI, dan juga by Google Meet gitu biasanya. Dan ada juga Sherlock nih. Sherlock nih setiap hari Sabtu, hari Rabu. Setiap hari Rabu biasanya jam 4 sore kadang-kadang, atau jam 3, karena pembagian waktu yang berbeda-beda ya di Indonesia gitu. Ada yang jam 3 sore untuk teman-teman di waktu Indonesia Tengah, dan di waktu Indonesia Barat biasanya di jam 4 sore. Nah, Sherlock ini sharing learning on community di live Instagram. Jadi sama juga kita mengundang teman-teman member untuk sharing di live Instagram, ataupun yang bukan member bahkan dari komunitas lain juga kita terbuka untuk saling berkolaborasi untuk sharing di sharing learning on community Sherlock-nya KVDAI setiap hari Rabu sore. Ada juga nih yang spesial juga, ini spesial banget buat semua member KVDAI, kita juga ada classroom. Classroom ini lebih detail, kita belajar tentang voice over, tentang dubber, announcer, maupun tentang teknis, tentang peralatan, itu dibahas di classroom secara lebih detail dengan mentor-mentor yang sudah berpengalaman dan juga kompeten di bidangnya gitu. Itu hari Sabtu, setiap hari Sabtu, dan itu gratis, free untuk semua member KVDAI. Semua kegiatan di KVDAI itu free untuk member KVDAI dan terbuka. Gitu Mbak Gracia. Oke. Wow, berarti lengkap banget ya kegiatannya ya. Kalau ada yang mau belajar juga bisa, sharing juga bisa. Dan ini kalau untuk masalah sharing terbuka juga untuk komunitas lain ya Mbak. Betul. Oke, Mas mau nanya nih, tadi kan slogannya one voice, one family gitu ya. Mau tahu dong tujuan
dari komunitas KVDA ini tuh apa sih? Oke. KVDAI lahir sebagai wadah silaturahmi awalnya. Wadah silaturahmi para pegiat dunia suara, baik itu voice over, dubber, maupun announcer. Tapi semakin hari, semakin berkembang, seperti slogan kita, One Voice, One Family, KVDAI sekarang sudah bukan lagi sekedar wadah, tapi menjadi sebuah keluarga. Teman-teman yang tadinya nggak saling kenal bisa saling kenal. Teman-teman yang ada di Aceh bisa kenal teman yang ada di Kalimantan. Teman-teman yang ada di Kalimantan bisa kenal teman yang ada di Bali misalnya. Teman-teman yang ada di Banyuwangi kemudian bisa kenal sama teman-teman yang ada di Papua. Dan kita menjadi satu kesatuan, sebuah keluarga. Maka kemudian kita bilang sesuai dengan slogan kita punya value ya. Kita adalah para pecinta dunia suara. Jadi bukan cuma sekadar pegiat atau pekerja atau profesional di bidang suara yang mencintai dunia suara, yang memang menjadikan dunia suara ini hanya sekadar hobi, mengisi waktu luang, kita juga terbuka gitu. Jadi bukan berarti yang gabung ke KVDI harus profesional, enggak. Siapapun boleh gabung dari latar belakang apapun, latar pendidikan apapun. Karena kalau tadi kita bilang, Afni saat ini masih kuliah matematika. Saya aktif di radio hampir 15 tahun saya di radio, tapi background pendidikan saya itu marketing management. Jadi nggak ada sambungan sama sekali dengan broadcasting, apalagi voice over. Nah, belajarnya di mana? Saya juga belajar bareng-bareng sama teman-teman di KVDAI, siapapun orang yang ingin belajar, ingin mengenal dunia suara, apalagi yang mencintai dunia suara tanpa perlu menunggu jadi seorang profesional, yuk kita bareng-bareng belajar. Yuk kita gabung di KVDAI, kita tumbuh sama-sama gitu. Jadi makanya kemudian KVDAI juga punya semacam apa ya, pesan gitu ya, buat semua member, buat siapapun juga, bahwa yang menjadi 3 nilai utama di KVDAI seperti pesan dari pembina kita, Om Erik Wiradiputra di Bandung. Beliau hanya memesankan ke kita bahwa KVDAI, semua member KVDAI harus rajin berinovasi, harus juga perbanyak kolaborasi dan kurangi kompetisi. Kenapa harus perbanyak kolaborasi? Zaman sekarang kalau kita nggak kolaborasi, kita nggak akan bisa besar, ya kan? KVDAI pun mendapat kehormatan yang luar biasa, diundang oleh media sebesar Transmedia, Trans7 tepatnya, buat bisa sharing. Ini juga sebuah kebanggaan dan ini merupakan value dari KVDAI yang tadi dipesankan oleh pembina kita, bahwa KVDAI harus perbanyak kolaborasi. Kalau mau besar harus kolaborasi. Udah nggak ada cara lain gitu. Wah, tujuannya mulia sekali ya, besar sekali ya. Jadi memang kita tuh memang harus saling berkolaborasi supaya apa yang kita punya semakin bertambah ya, Mas ya. Ya. Iya. Nah, Mas, Mbak, tadi nih ada nih di kolom komentar. Iya. Wah. Iya, Mbak. Agak putus-putus tadi. Gimana, Mbak? Putus-putus tadi, Mbak Gracia. Oke. Tadi kan saya melihat Mbak, Mas, ada di kolom komentar ada namanya tuh pawang lumba-lumba. Itu apa sih, Mas? Jadi di KVDAI. Ya, silakan Pak Pres. Apa yang cerita? Jadi gini, nah makanya tadi gini, kan tadi sempat saya ceritain, saya mention juga bahwa di KVDAI itu latar belakangnya macam-macam. Salah satunya adalah animal trainer. Jadi memang sebelum gabung ke KVDAI, ada namanya Iqbal, member regional 1 Jabodetabek, itu memang pawang lumba-lumba, pelatih lumba-lumba. Memang dia adalah animal trainer gitu. Ya tiap hari mainnya sama lumba-lumba deh. Ya, Mas ya. Beneran. Wah, unik-unik ya memang apa latar belakang KVDAI ini ya. Betul. Ya gitu. Oke, tadi kan kita sudah nih ngobrol-ngobrol tentang komunitas, latar belakang, tujuan gitu. Boleh dong Mbak Afni, Mas Arif, Sobat 7, sama aku nih diajarin teknik-teknik dasar voice over, dubber, atau announcer gimana sih? Oke. Afni?
Teknik dasar ya. Wah, kalau ini kita undang dengan senang hati ya Sobat 7 semua, Mbak Gracia dan yang lagi menyaksikan live IG sore ini untuk bergabung. Kita bisa sharing belajar di Cafe DAI secara lebih detail gitu. Mungkin Sobat 7 akan mendengarkan ini aja sampel gitu dari teman-teman Cafe DAI yang sudah hadir hari ini, kita undang buat ini ya, buat show untuk ngasih tunjukin suaranya masing-masing gitu, dari dubber, terus ada announcer juga dan voice over gitu ya. Boleh ya Mbak Gracia kita undang ya teman-teman Cafe DAI ini. Diundang kali ini. Ya. Iya, betul. Nah, Boleh, siapa yang boleh banget. Yang siap nih buat tunjukin suaranya langsung aja di kolom komentar ya. Nanti diundang sama adminnya ini nih, Trans7 Club. Ayo, siapa nih yang mau nih? Yuk. Bakat suara boleh tulis di kolom komentar, nanti akan kita invite nih. Nah tuh, buruan Sobat Cafe DAI, Sobat 7 semua. Biar Sobat 7 bisa belajar nih dari yang ahlinya. Betul. Betul. Ini ada Kak Linggar nih, Kak Linggar yang mau Bindra. Iya, namanya Bindra.linggar tuh. Boleh diundang tuh Kak. Boleh. Nah, yang menariknya sambil nunggu yang di-invite ya, Mbak Gracia, saya juga mau sedikit cerita ya. Yang menariknya di Cafe DAI, kita nggak cuma belajar tentang voiceover, dubber, dan announcer aja. Kita juga punya program live Instagram, kalau yang tadi Afni sempat bilang namanya Sherlock. Itu juga member-member Cafe DAI yang tadi latar belakangnya macam-macam, belajar menjadi seperti Mbak Gracia, jadi host gitu. Belajar juga jadi penulis naskah, belajar juga jadi editor, belajar juga jadi presenter, macam-macam. Makanya Cafe DAI juga membernya latar belakangnya macam-macam. Gitu. Jadi gak cuman belajar jadi voice over, dubber, announcer, tapi belajar jadi editor juga. Yeah. Gitu ya, penulis naskah juga. Wow, keren banget nih komunitas Cafe DAI ini ya. Yang mau di-invite ternyata tuh nggak bisa masuk. Ada yang lain? Oh, ada yang lain? Yang lain. Oke, yang lain siapa nih yang ready nih? Yuk, Mbak tunjukkan Azmi. suaramu. Oh, Mbak Azmi, itu ada VO Azmi. Boleh diundang, Kak. Mungkin Mbak Azmi boleh request untuk join. Jadi oke. Kita yang request mereka ya? Oh, bisa ya? Kita yang request ya? Bisa ya? Bisa. Bisa ya. Mas Arif bisa nambahin nggak? Harus yang live kayaknya. Iya, harus yang live sih sepertinya. Iya. Dari Trans7 Club yang harus. Iya. Iya. Coba untuk invite ya. Boleh dong diajarin teknik-teknik dasar aja dari Mas Arif dan Mbak Afni nih. Oke, yang paling dasar sih sebenarnya bagaimana cara kita mengucapkan huruf ya, karena ada huruf vokal, ada konsonan. Dan setiap ketika kita mau take vokal atau take VO, itu pastikan dulu posisi duduk harus nyaman. Ini karena saya kameranya agak dekat, jadi agak susah buat menunjukkan posisi duduk nyaman gitu, atau posisi berdiri, karena kita kalaupun duduk atau berdiri, minimal seperti posisi duduk atau berdirinya Mbak Gracia itu sudah duduk tegap gitu ya. Kenapa harus duduk tegap? Karena kalau nggak dada, ya pernafasan ini juga nafas udara yang masuk ke paru-paru itu ya, itu juga lebih maksimal gitu. Jangan sampai kalau kita take VO tapi sambil nunduk gitu kan, ini mau take VO apa mau ngapain gitu kan. Harus duduknya yang nyaman dulu kalau itu memang rekamannya posisi duduk. Karena kalau di studio kayak di kantor di Trans7 atau di tempat saya kerja kan rata-rata biasanya rekamannya duduk ya gitu ya. Karena skripnya lumayan panjang tuh kalau take VO. Jadi kalau berdiri pegel juga. Posisinya juga harus nyaman dulu gitu kan. Biasanya kita ada pemanasan muka, senam wajah, dijelek-jelekin deh mukanya gitu kan, dijelek-jelekin mukanya kalau udah sejelek-jeleknya gitu. Ya gitu, senam wajah tuh sejelek-jeleknya. Betul. Nah,
sebelum take VO biasanya yang saya lakukan adalah saya panasin dulu pita suara. Ibarat motor gitu ya, kalau mau dipakai balapan kan dipanasin dulu tuh mesinnya supaya narik gasnya juga enak gitu. Manasinnya gimana? Biasanya saya akan read aloud atau baca kencang skrip yang akan saya VO-kan, atau kalau misalnya saya nggak punya waktu, ya nyanyi aja satu lagu gitu. Misalnya satu lagu yang bikin mood saya enak, saya nyanyiin dengan bersuara lantang gitu kan. Itu kan jadi bikin panas juga tuh pita suara gitu kan. Dan sebisa mungkin kalau sebelum take VO atau sebelum rekaman, jangan minum minuman yang berkafein seperti kopi atau teh, karena itu akan bikin mulut kita memproduksi air liurnya tuh jadi banyak. Nah, istilahnya kalau kita bilang, kalau di teman-teman VO bilang itu jadi becek mulutnya. Nah, kalau jadi becek itu kan biasanya kalau udah becek biasanya naik ojek ya kan, gak enak gitu. Jadi ya itu hindari minuman-minuman berkafein. Tapi ada juga beberapa orang yang, kalau saya sendiri nggak merokok, tapi ada juga beberapa orang yang supaya dapat suara deep gitu, suara yang tebal, justru merokok dan ngopi. Tapi ini masing-masing orang beda. Kalau saya melakukan treatnya gitu, nggak minum kopi, nggak minum teh, biasanya saya minum air adem lah ya, air putih biasa gitu, atau air hangat gitu, air putih hangat sebelum take VO supaya mulutnya juga rileks. Habis itu baru deh rekaman gitu. Itu dari segi persiapan. Jadi sebelum rekaman pun banyak hal yang perlu dilakukan sebenarnya. Tapi kalau ibaratnya kalau kita ngerjakan proyek loro jonggrang istilahnya ya, proyek yang baru masuk skripnya dan harus segera rekaman dan harus segera jadi. Dan biasanya kalau di kantor kayak gitu ya kan, ya biasanya rutinitas itu udah bakalan kelewat gitu. Udah yang penting jadi dulu deh gitu. Meskipun itu sebenarnya ya kita bisa siasati itu jadi sesuatu yang baik karena memang kita sudah terbiasa melakukan. Tapi buat yang baru-baru sih saran saya memang persiapkan diri dulu, buat posisi yang nyaman. Kalau rekamannya duduk, cari posisi duduk yang nyaman. Kalau berdiri, cari posisi berdiri yang nyaman, yang tidak kemudian membuat nafas jadi pendek, suaranya juga jadi berubah dan lain sebagainya, kayak gitu. Nah, kalau misalnya contoh apa ya, ada contoh contoh VO ya. Kenapa? Iya, boleh dong Mas contohin sedikit aja. Contohin sedikit. Dilakukan. Contohin sedikit skripnya apa ya? Nanti jadi nyebut merek. Boleh nggak sih nyebut merek? Nyebut merek nih. Kita aja Mas. Kalau merek gitu. Kalau VO kan rata-rata kan produknya iklan ya gitu. Ada brandnya, ada mereknya sih. Oke, gini aja deh, gini. Saya bacain ini aja ya, KPDA aja. Komunitas Voice Over gitu ya. Selamat bergabung di KPDI, Komunitas Voiceover, Dubber, dan Announcer Indonesia. KPDI, One Voice, One Family. Kayak gitu. Gitu, atau dengar ya, di mana ya nih kira-kira suaranya ya? Ya, atau suaranya yang agak cheerful lagi juga bisa gitu. Kalau tadi kan mid tone gitu ya. Mau yang cheerful lagi juga bisa, misalnya gitu ya. KPDI, One Voice, One Family. KPDI, Komunitas Voiceover, Dubber, dan Announcer Indonesia. Gitu. Wow, keren banget Mas. Oh ya Mas, tadi tuh udah kita mau coba untuk invite ya, tapi ada untuk join tuh Mas kira-kira. Oke, nggak apa-apa Mbak. Oke, mungkin Mbak Afni nih bisa contohin juga nih kayak Mas Arif tadi, contoh-contoh VO atau dubber gitu Mbak, bisa kan? Boleh deh, kalau teknik tadi udah semua dijelasin secara detail sama Mas Arif ya, gitu. Kita pakai Trans 7 Club aja. Boleh. Halo Sobat 7, selamat datang, selamat sore. Jangan lupa ikutan Trans 7 Club ya. Setiap sore kita akan sharing-sharing bareng sama Mbak Gracia. Thank you.
Anggaplah dubbing kayak gitu ya. Siap, ya. Lagi dong Mbak, coba lagi dong Mbak. Tapi dengan mungkin dengan cara yang berbeda mungkin ya Mbak. Oke, dengan yang berbeda apa ya? Apa ya slogannya MotoGP? Aku lupa. Aku seneng banget nonton MotoGP dan setiap hari Sabtu atau Minggu pasti nonton race-nya. Dan minggu ini sedih banget ya, Valentino Rossi harus gantung helm. Jangan lupa untuk nonton ya Mbak. Iya gitu. Jadi kayak MotoGP kayak gitu. Kayak misalnya gitu, yang ada yang tone-nya kan ada bisa yang deep, terus middle, terus high gitu kan. MotoGP hanya di Trans 7. MotoGP hanya di Trans 7. MotoGP hanya di Trans 7. Saksikan terus MotoGP hanya di Trans 7. Keren banget sumpah, keren banget Mbak. Kok bisa Mbak bisa mengeluarkan suara yang tone-nya beda-beda tuh gimana tuh Mbak? Ya saya kalau ngomong tuh tone-nya Daphne gitu-gitu sih Mbak, gimana kayak gitu berbeda? Intinya sih latihan ya Mbak, no practice no result gitu kalau kata mentor. Jadi kita harus latihan terus, latihan pernafasan penting banget, pemanasan vokal, vocalizing, banyak banget kita bisa ikutin cara-cara gitu. Bisa humming terus kita lip trill, pemanasan kita coba-coba baca skrip. Tone-nya itu harus kita coba gitu. Setiap orang bisa punya tone rendah, middle, dan high yang berbeda-beda. Cuma rendahnya tiap orang ini beda-beda Mbak. Rendahnya di suara saya mungkin lebih rendah suaranya Mas Arif gitu. Begitupun tingginya beda-beda. Saya bisa tinggi tapi belum tentu mungkin saya setinggi Mas Arif atau sebaliknya. Karena tiap orang punya batas tone-nya masing-masing gitu. Dan untuk melebarkan tone-nya ini, ya teman-teman harus latihan, harus sering-sering bersuara gitu. Betul, harus sering latihan ya, karena kalau kita nggak sering latihan ya suaranya nggak akan ini ya, nggak akan bisa kayak Mbak Afni atau Mas Arif gitu ya. Iya. Betul. Iya, makanya kalau di KPDI kan kita tuh juga punya ada lagi satu value yang kita percaya, kita yakini bahwa semua suara itu nggak ada yang jelek. Kan ada orang yang baru memulai, aduh gue nggak pede deh, suara gue jelek, aduh suara gue kayak tikus kejepit gitu ya kan. Kalau biasanya kalau baru-baru mulai nih, abis rekaman terus dengerin suara sendiri gitu ya kan, suara gue gini amat sih, kayak suara tikus kejepit gitu ya kan. Nah, di KPDI kita semua meyakini bahwa tidak ada suara yang jelek. Karena suara itu kan anugerah dari Tuhan. Artinya sesuatu yang menjadi anugerah dari Tuhan, itu nggak ada sesuatu yang jelek. Semuanya diberikan yang terbaik oleh Tuhan. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah suara yang sudah terlatih dan belum terlatih. Makanya kalau tadi Afni bilang, ya gimana supaya bisa punya kualitas suara yang bagus, yang layak untuk dijual gitu ya, ya latihan. Paling minim para voice over talent ini atau dubber itu paling minimal latihan setiap hari minimal 15 menit setiap hari, itu paling minimal. Kalau saya, karena saya adalah penyiar radio, saya latihannya sehari 5 jam bahkan, bukan 15 menit, 5 jam. Karena buat saya profesional yang berbeda ya Mas ya. Karena buat saya siaran setiap hari, karena saya setiap hari siaran 5 jam, ya setiap siaran itu adalah latihan buat saya gitu. Latihan untuk menjadi lebih baik lagi dari kemarin gitu. Oke. Mas Arif dan Mbak Afni, terima kasih banyak nih atas waktu dan sharingnya ya. Boleh dong Mbak, kalau Mbak Mas kalau bisa ke Sobat 7 mau join di KPDAI, gimana sih caranya? Gampang banget
Mbak Gracia kalau pengen join di Cafe DAI gratis dan terbuka buat siapa aja yang mau berbagi dan belajar untuk di dunia suara, silakan gabung sebagai member Cafe DAI. Langsung aja di bio-nya Instagramnya Cafe DAI itu ada link yang bisa langsung diklik menuju Facebook group dan fanpage-nya Cafe DAI, Komunitas Voice Over Dubber Announcer Indonesia. Join di sana, nanti teman-teman akan dapat petunjuk juga buat bisa dapetin ID member gitu ya sebagai member Cafe DAI. Kalau nggak tahu caranya, kebingungan, gampang hubungi aja admin Instagramnya Cafe DAI di @cafedai_indonesia atau langsung hubungi juga di Facebook group, di fanpage, boleh banget. Nanti akan pasti dibantu sama miminnya Cafe DAI untuk bergabung di komunitas Voice Over Dubber Announcer Indonesia. Oke, siap. Mbak Afni, tadi kan Mbak Afni agak sedikit contohin nih VO MotoGP ya. Boleh dong Mbak, kan besok ada MotoGP nih. Boleh dong diajak Sobat 7 untuk nonton MotoGP besok. Oke, boleh banget, ya kan. Besok jam berapa ya Mbak? Besok jam 5 Mbak, jam 5 sore. Jam 5 sore, oke. Ya. Sobat 7, jangan lupa saksikan MotoGP di Trans 7 jam 5 sore waktu Indonesia Barat. MotoGP. Wah, terima kasih banyak ya Mbak Afni. Ya, kayak aku hari ini mintanya agak banyak ya request. Nggak apa-apa, terima kasih banyak Mbak Gracia. Buat sharing. Semoga bisa sharing lagi nih sama Trans 7. Siapa tahu ada dari kita bisa dapat ini ya, dapat VO program dari Trans 7 ya. Amin ya. Amin. Ada tawaran ya Mbak Mas. Silakan, boleh. Trans 7 boleh langsung hubungin Cafe DAI kalau pengen cari talent ya. Oke, terima kasih banyak ya Arif dan Mbak Afni ya atas waktunya. Semoga nanti di waktu lain kita bisa cerita lagi ya. Amin. Siap. Terima kasih banyak Mbak Gracia, Sobat 7 semua. Sobat 7 terima kasih. Siap. Oke, Sobat 7, itu dia kita ini. Dan jangan lupa untuk saksikan Sabtu Time nanti jam 5 sore dan besok MotoGP jam 5 sore. Dan jangan lupa terus ikutin Instagramnya Trans 7 Club dan kita. Jangan sampai ketinggalan ya, karena kita tentunya pasti akan menghadirkan komunitas yang seru